2026 ini belum melangkah jauh, masih baru banget. Kita warga-warga ini berharap dunia ini makin tenang, makin baik gitu ya. Karena ada harapan, ada cita-cita yang ingin kita gapai di tahun 2026. Dunia udah huru hara aja gitu ya. Ini lagi-lagi terkait dari aksi Amerika gitu ya, yang menangkap Presiden Venezuela. Wah, ini kan kaget kan, tiba-tiba kemarin beritanya bombastis gitu kan ya, di mana-mana gitu. Aduh. Kita reaction aja pemberitaannya seperti apa dari laman tribunnews.com gitu ya. Mengapa Amerika Serikat serang Venezuela dari isu narkoba, minyak, dan geng kriminal gitu ya. Jadi ringkasan beritanya ini dari Tribun News diringkes gitu ya. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi serangan AS ke Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 pagi waktu setempat. AS dan Venezuela bersih tegang setelah Trump menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro bekerja sama dengan geng kriminal yang ditetapkan sebagai teroris oleh AS. AS juga menuduh Venezuela menyelundupkan narkoboy ke AS dan mengirim para kriminal ke negaranya. Pemerintah Venezuela membantah semua tuduhan AS, menyebut AS ingin menguasai sumber minyak di negaranya melalui agresi militer gitu ya. Nah itu pemerintah Venezuela, dan ternyata benar gitu. Ini di pemberitaan lain di Fakta Indo ini Presiden Trump ini berstatement bahwa setelah kejadian kemarin gitu ya, intinya menyatakan Amerika Serikat akan menjalankan pemerintahan Venezuela dan mengelola cadangan minyak setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Tuh kan ujung-ujungnya minyak lagi. Karena kita tahu faktanya nih, masih dari fakta.indo laman Instagram gitu, negara dengan cadangan minyak mentah terbesar ternyata Venezuela ini di posisi pertama. Kemudian disusul Arab Saudi, Iran, Irak, UEA, Kuwait, dan lain sebagainya. Ini Venezuela. Nah kayaknya makanya gitu publik ini berspekulasi gitu ya, bahwa ini mah akal-akalannya dari Trump aja buat mengembargo lah, bisa mengambil minyak dari Venezuela. Bahwa gue sempat baca gitu, ini kan informasinya tuh banyak banget ya, ketika kita coba baca tuh, aduh ini gimana nih gitu, mana informasi yang mau kita highlight gitu, bahwa katanya sih soal minyak Venezuela, Trump bilang bahwa kurang maksimal atau gimana. Dengan adanya ini, Amerika bisa membantu istilahnya kayak gitu pengelolaan minyak di Venezuela. Lah baca komentar netizen gitu kan ya, ada pandangan-pandangan lain gitu. Kita coba baca karena sebenarnya ini banyak banget pandangan-pandangan dari ini gitu. Tapi kita coba ambil dari TXT dari HI. HI ini hubungan internasional ya, bukan bundaran HI gitu. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela menjadi sasaran kebijakan agresif AS. Langkah Presiden Trump terhadap Venezuela mencerminkan praktik imperialisme secara terbuka, di mana kepentingan minyak dibayar dengan darah gitu. Elah pakai istilah kebijakan agresif segala, tinggal bilang aja aksi terorisme AS gitu. Besok-besok jangan kaget negara-negara gede lain lakuin hal yang sama ke negara berkembang, utamanya yang paling demokratis aja kelakuannya begini gitu. Kasihan teman gue yang komuknya sering berminyak, takut kosannya malah ke temannya digerebek tentara AS nih gitu ya. Di mana ada minyak, di sana ada kami Amerika gitu ya. Ini bisa berpotensi war, tapi selama UN masih di bawah kekuasaan AS, dunia juga nggak bisa apa-apa karena pasti US pakai hak vetonya. Ada banyak international law violation ya benar kan? Tapi kita bisa apa nanti salah satu alasannya karena Venezuela milih pasok ke Rusia daripada US gitu. Dulu salah satu sebab Soekarno diturunkan oleh CIA lewat kudeta adalah karena Soekarno menasionalisasi ladang anak minyak di Indo. Begitu Soeharto naik, dia langsung mengizinkan kembali perusahaan Amrik untuk mengoperasikan ladang-ladang minyak di Indo. Memang brutal gitu, ngeri banget. Ini negara orang dijajah dengan modus atas nama pemberantasan narkoba gitu. Kasar banget mainnya, hukum rimba segeralah kita bikin rudal sama nuklir gitu. Harga bakal pada naik nggak, min gitu ya. Terus mau gimana di bidang militer, dua negara yang menguasai dunia, US, Rusia di ekonomi, US, Cina, kita gitu, exit liquidity mereka, jadi better perkara diri untuk cari selamat gitu. Tadi komentar-komentar netizen ya, positive people terkait dari apa yang terjadi di dunia ini yang mengejutkan gitu. Tiba-tiba Amerika nangkep Presiden Venezuela. Nah gue sempat baca-baca beberapa komen juga, maksudnya kalaupun dia alasannya gemuk narkoba, dia itu kan udah wilayah negara lain gitu kan. Jadi tuh kayak ini bikin
kita tuh jadi takut nggak sih kalau negara-negara berkembang, negara-negara yang belum ada kemajuan seperti apa bisa dicaplok gitu aja sama negara-negara yang berkuasa gitu. Padahal kan negara ketika udah merdeka ini kan kita sebut sejajar gitu kan. Itu jadi kayak dengan langkah AS kayak gini ini ada ketakutan seperti itu, tiba-tiba negara besar mencaplok negara yang kecil yang masih berkembang. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksan Terima kasih. Wassalamualaikum.